Adaro, PTBA, sama ITMG. Tiga saham batubara yang harganya ngalami downtrend terus selama beberapa bulan terakhir. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas ya gimana kinerjanya mereka bertiga, gimana fundamentalnya, dan gimana prospek mereka bertiga buat kedepannya. Nah, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe di bawah, dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke yuk, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Pertama dari Adaro, PTBA, sama ITMG ini kita lihat dulu dari segi profitability karena ini yang bakal nentuin kemampuan perusahaan buat cetak profit. Selama beberapa tahun terakhir, return on equity-nya mereka bertiga ini cenderung fluktuatif ya karena di tahun 2021 sama 2022 ngalami kenaikan karena harga batubara yang naik. Jadi kita lihat aja rata-ratanya selama beberapa tahun terakhir. Dan dari mereka bertiga ternyata PTBA yang paling tinggi rata-ratanya dengan 28,6%, disusul ITMG 28,2%, dan yang paling kecil itu Adaro di 18%. Jadi selama beberapa tahun terakhir, overall PTBA ini yang kemampuan cetak profitnya paling bagus. Next, untuk kemampuan efisiensi dari segi net profit margin, lagi-lagi PTBA yang paling tinggi, ada di 22%, disusul Adaro 18%, sama ITMG 15%. Nah, kenapa sih dari segi profitability sama efisiensi si PTBA ini lebih unggul dari Adaro sama ITMG? Nah, kalau menurut gue ya, kuncinya itu ada di sini, di tujuan penjualan batubaranya. Untuk Adaro sama ITMG, mereka itu lebih banyak ekspor batubara ke luar negeri, sedangkan untuk PTBA, karena dia ini BUMN, PTBA ini lebih banyak jualan batubara ke domestik atau dalam negeri. Artinya PTBA ini emang segmentasi marketnya beda ya sama Adaro dan ITMG. Dan itu ngebuat PTBA ini punya economic mode yang kuat di industri batubara yang targetnya itu ke domestik. Economic mode yang kuat ini ngebuat PTBA bisa ngejalanin bisnisnya dengan pengeluaran yang lebih efisien dan tetap bisa hasilin profit yang gede. Dan itu kenapa profitability-nya bagus. Next, kita bandingin mereka bertiga dari segi kemampuan bayar utang. Untuk current ratio, kita bisa lihat di sini kalau dari tiga emiten ini, PTBA punya current ratio yang paling gede di 235%, lebih tinggi dari Adaro 189%, sama ITMG 135%. Artinya PTBA punya kemampuan yang lebih bagus dari Adaro sama ITMG dari segi kemampuan dia buat ngelunasin utang jangka pendeknya. Tapi tiga-tiganya bisa ada di atas 100% selama beberapa tahun terakhir. Artinya tiga-tiganya punya kemampuan bayar utang jangka pendek yang bagus. Dari segi debt to equity, tiga-tiganya bagus, punya debt to equity rata-rata di bawah 50%. Tapi PTBA sama ITMG ini punya debt to equity yang jauh lebih rendah daripada Adaro. Mereka bahkan bisa punya debt to equity itu di bawah 10%. Jadi rasio utang berbunganya PTBA sama ITMG ini jauh lebih bagus daripada Adaro. Nah, overall, tiga-tiganya punya kemampuan bayar utang yang bagus, tapi dari ketiga ini, overall menurut gua PTBA itu yang kemampuan bayar utangnya paling bagus. Sekarang kita lihat posisi cash sama free cash flow dari mereka bertiga. Posisi cash sama free cash flow ini penting karena ini bisa jadi penentu seberapa jauh perusahaan itu bisa tumbuh. Makin banyak uang cash sama makin banyak uang free cash flow, artinya makin besar potensi mereka untuk investasi ngembangin bisnisnya, atau ngelunasin utangnya, atau bisa juga dipakai buat ngelakuin buyback sama bagi dividen ke investor. Nah, dari tiga emiten ini, tiga-tiganya punya uang cash dan setara cash yang gede, terus free cash flow-nya juga positif dan jumlahnya gede. Tapi Adaro yang jumlahnya paling gede. Artinya Adaro ini punya lebih banyak uang cash yang nantinya bisa dipakai buat investasi lagi untuk ekspansi bisnis buat kedepannya, atau dibagiin ke investor dalam bentuk buyback sama dividen. Tapi balik lagi, tiga-tiganya pegang uang cash yang banyak, free cash flow-nya juga gede. Jadi meskipun harga batubara ya tahun ini sama tahun depan bisa turun dan itu bisa ngebuat revenue sama laba bersihnya turun, tapi mereka ini punya uang cash yang banyak yang nantinya bisa dipakai buat ngembangin bisnis tambang mereka. Bisa itu investasi di logistik supaya memperbesar kapasitas ngangkut batubaranya, atau bisa juga buat ngembangin energi terbarukan. Jadi uang cash yang banyak ini bagus buat long term growth dari mereka bertiga. Nah, bicara soal ngembangin bisnis, baik Adaro, PTBA maupun ITMG, mereka ini punya rencana mau ngembangin bisnisnya. Untuk Adaro, mereka ini mau diversifikasi bisnisnya dan masuk ke industri energi terbarukan lewat anak usahanya Adaro Minerals atau ADMR yang akuisisi smelter aluminium di Kalimantan Utara. Sementara untuk PTBA, kedepannya mereka mau perbesar kapasitas logistik untuk pengiriman batubara dengan mereka nambah rute baru dan sinergi dengan PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Dengan kapasitas pengiriman yang makin gede,
itu bisa bantu naikin volume penjualan batubaranya PTBA. Dan itu bagus buat pertumbuhan revenue PTBA ke depannya secara jangka panjang. Terus PTBA ini mau masuk juga ke industri energi terbarukan dengan dia ngebangun pembangkit listrik tenaga batubara. Sedangkan untuk ITMG, mereka itu ngeluarin belanja modal paling banyak itu masih untuk ngembangin bisnis tambang batubara. Jadi fokusnya masih ke tambang batubaranya. Mereka ada juga biayain bisnis renewable energy mereka, sama bisnis-bisnis yang lain mereka juga ada biayain dengan belanja modal, tapi jumlahnya nggak banyak. Jadi overall, tiga-tiganya selain punya uang cash yang banyak, mereka juga punya roadmap yang jelas tentang arah pengembangan bisnisnya buat kedepannya. Next, kita bandingin valuasi mereka bertiga. Secara price to book value, Adaro PBV-nya paling kecil ya, cuma 0,7 kali, sedangkan PTBA sama ITMG PBV-nya ada di kisaran 1 kali. Artinya di harga yang sekarang, Adaro ini terdiskon dari nilai bukunya. Terus untuk price to earnings, semuanya ada di price to earnings yang murah banget, di kisaran 1-2 kali. Tapi ITMG yang paling murah. Cuma perlu kita tahu ya, kalau price to earning yang kecil ini tuh karena laba mereka naik drastis karena naiknya permintaan batubara. Dengan permintaan batubara yang udah balik lagi jadi normal, laba tahun ini sama tahun depan tentunya akan turun dan itu bakalan ngebuat price to earnings-nya dari mereka bertiga itu akan naik lagi. Next, untuk price to free cash flow, ini tiga-tiganya murah tapi ITMG yang paling murah. Price to free cash flow ini juga sama ya sama price to earnings. Dengan permintaan batubara yang kembali jadi normal, free cash flow-nya juga akan turun dan itu bakalan ngebuat valuasi price to free cash flow-nya jadi bakalan naik. Overall dari mereka bertiga, Adaro ini yang punya posisi cash sama free cash flow-nya yang paling gede, yang ngebuat mereka itu punya potensi lebih untuk ekspansi bisnis daripada PTBA sama ITMG. Sementara PTBA yang punya kemampuan profitability dan efisiensi yang paling bagus dari mereka bertiga, terus posisi balance sheet sama kemampuan bayar utangnya juga yang paling bagus. Sedangkan ITMG yang punya valuasi yang paling murah dari mereka bertiga. Tapi meskipun valuasinya paling murah, kinerjanya tetap bagus. Tiga-tiganya menurut gue punya potensi investasi yang bagus buat kedepannya, tapi kalau disuruh pilih salah satu, pilihan gue jatuh ke Adaro. Alasannya cukup simpel karena Adaro yang menurut gue potensi kedepannya paling bagus dengan adanya Adaro Minerals yang udah gerak cepat masuk ke industri energi terbarukan, ditambah juga dengan uang cash sama free cash flow-nya Adaro yang besar. Nah, gimana nih menurut kalian? Mana sih dari 3 emiten ini yang punya potensi investasi yang paling bagus buat kedepannya? Silahkan share opini kalian di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi info tambahan buat gua ataupun buat viewers lain. Oke, sekian dulu video buat kali ini. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, jadi keputusan di tangan masing-masing dan tetap do your own research. Kalau kalian suka videonya, like dan subscribe ke channel ini dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi. Oke, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.